sahabat-sahabatku semuanya. Apa kabarnya? Mudah-mudahan sahabat-sahabatku dimanapun berada dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diluaskan rezekinya dan selalu dilimpahkan keberkahannya. Amin. Sahabat-sahabatku, pernahkah kita dalam kehidupan sehari-hari suka menyempatkan 10 menit mengolek, mengontrol, mengevaluasi akhlak kita yang rapuh, yang harus diperbaiki dan harus kita rawat. Jangan sampai kita di dunia ini disibukkan dengan urusan rezeki, disibukkan dengan urusan jabatan, maupun disibukkan dengan urusan harta kemewahan, sehingga kita melupakan akhlak kita yang rusak, karena akhlak kita menjadi penentu penyelamat di akhirat kelak. Jangan sampai kita sengsara di akhirat kelak karena akhlak kita. Di dunia kita sengsara, masih kita ada yang menolong saudara kita maupun teman kita. Tapi di akhirat tidak ada yang menolong. Walaupun saudara kita di akhirat nanti masing-masing, walaupun saudara kita. Karena masing-masing saudara sibuk menguruskan amal perbuatan kita selama di dunia. Jadi yang menolong di akhirat kelak adalah akhlak kita sendiri, amal-amalan kita yang baik. Sebelum Allah menyetop hidup kita di dunia, sebelum Allah memfiniskan hidup kita di dunia, mari kita perbaiki akhlak kita. Jangan sampai kita dipanggil sama Allah, kita membuat akhlak kita yang rusak ke alam akhirat yang kekal dan abadi. Terutama kita harus perbaiki di dunia ini adalah sholat yang 5 waktu. Kita jangan sampai meninggalkan sholat yang 5 waktu. Karena itu adalah wajib. Saking wajibnya sholat yang 5 waktu. Yang sakit juga harus melaksanakan sholat. Dia tidak mampu berdiri, bisa duduk. Kalau kita tidak bisa duduk, kita bisa dalam keadaan berbaring melaksanakan sholat karena alasan sakit. Karena yang pertama dihisab di hadapan Allah adalah sholat. Jangan sampai kita meninggalkan sholat. Lalu kita perbaiki akhlak kita, hati kita. Jangan sampai hati kita menjolimi orang lain. Baik lisan kita menyakiti orang lain, memfitnah orang lain. Dan kita jangan sampai punya perasaan iri dan dengki. Karena semua itu, akhlak itu akan menghancurkan amal-amalan kita di akhirat kelak di hadapan Allah. Walaupun kita sholat 5 waktu selama di dunia, baik. Walaupun kita dalam ibadah sunat-sunat yang lain, bagus. Tapi semuanya akan hancur dengan akhlak kita menjolimi kepada orang lain. Baik itu iri, dengki, maupun menyakiti orang lain. Makanya untuk itu, kita harus mengevaluasi, mengontrol akhlak kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena kalau akhlak kita yang baik, kita akan diterima di masyarakat juga. Kehidupan kita di masyarakat akan harmonis kalau akhlak kita yang baik. Dan kita akan jauh dari konflik, permusuhan di masyarakat kita kalau akhlak kita yang baik. Dan Allah janjikan bila kita menjaga akhlak kita dan selalu baik akhlak kita di akhirat kelak posisi kita akan dekat dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Untuk itu, mari kita perbaiki akhlak kita selama kita masih diberi kesempatan hidup sama Allah. Kita sering-seringlah mengevaluasi, mengontrol akhlak kita. Karena kesempurnaan iman ada sebagian dari kita, akhlak kita yang baik. Makanya untuk itu, saya sarankan, mari kita tingkatkan ketakwaan kita, keimanan kita,
selama kita hidup di dunia. Karena saya juga sama orang yang banyak tak luput dari dosa, orang yang masih banyak kekurangan dalam segi agama. Mari kita yuk tingkatkan ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita nggak tahu umur kita, nggak tahu besok, jam, menit ataupun detik ini kita panggil sama Allah. Mungkin dari saya dicukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila ada kesalahan saya, kata-kata saya mohon maaf karena saya juga orang yang bodoh dalam segi agama, orang yang luput dari dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.